Langit Timur Tengah kembali memerah ketika konflik yang selama ini membara akhirnya meledak menjadi konfrontasi terbuka. Setelah serangan udara besar-besaran yang dilancarkan oleh Israel dengan dukungan penuh dari Amerika Serikat terhadap berbagai target di Iran, Tehran menyatakan bahwa kesabaran mereka telah mencapai batasnya. Serangan awal tersebut diklaim sebagai langkah pencegahan strategis, namun bagi banyak pengamat internasional, tindakan itu tampak lebih sebagai eskalasi sepihak yang beresiko besar. Tanpa mandat jelas dari Dewan Keamanan PBB, pemboman tersebut dipandang melanggar prinsip kedaulatan negara dan memperuncing ketegangan kawasan. Infrastruktur rusak, aktivitas sipil terganggu, dan ketakutan menyelimuti warga yang tidak pernah meminta perang. Di tengah puing-puing dan sirine yang tak berhenti meraung, pemerintah Iran menyatakan bahwa mereka tidak punya pilihan selain merespons. Melalui Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC, gelombang rudal dan drone diluncurkan ke berbagai target militer. Sasaran utamanya adalah instalasi strategis di wilayah Israel, termasuk area militer dekat Tel Aviv, serta pangkalan-pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan Teluk. Iran menyebut langkah itu sebagai balasan proporsional. Dalam pernyataan resminya, mereka menekankan bahwa tindakan ini bukanlah awal dari agresi, melainkan respons terhadap serangan yang lebih dulu menghantam wilayahnya. Bagi pemerintah di Teheran, diam berarti menerima dominasi dan tekanan militer tanpa batas dari kekuatan besar yang merasa memiliki hak menentukan arah kawasan. Sementara itu, pejabat di Washington, termasuk dari Pentagon, menegaskan bahwa kehadiran militer mereka di kawasan bertujuan menjaga stabilitas. Namun, kritik bermunculan menilai bahwa kebijakan luar negeri yang terlalu mengandalkan kekuatan militer justru memperparah siklus kekerasan. Banyak kalangan mempertanyakan, apakah stabilitas bisa ditegakkan dengan bom dan rudal? Konflik ini bukan sekedar pertarungan senjata, melainkan pertarungan narasi dan legitimasi. Di satu sisi, Israel dan AS merasa berhak melakukan tindakan preventif atas nama keamanan. Di sisi lain, Iran melihat serangan tersebut sebagai agresi yang meremehkan kedaulatan dan martabat bangsa. Namun, jika konflik ini ditelusuri dari akarnya, sulit untuk menutup mata terhadap peran besar yang dimainkan oleh Amerika Serikat dan Israel dalam memicu eskalasi yang berbahaya ini. Serangan awal yang menghantam wilayah Iran bukanlah reaksi spontan, melainkan keputusan strategis yang sadar akan konsekuensinya. Ketika kekuatan militer besar memilih untuk menyerang lebih dulu, mereka tentu memahami bahwa respons balasan hampir tidak terhindarkan. Namun, keputusan itu tetap diambil, dan disitulah banyak kritik bermula. Amerika Serikat dengan kekuatan militernya yang mendunia dan jaringan pangkalan di berbagai negara, kerap mengklaim bahwa intervensinya bertujuan menjaga stabilitas. Tetapi, dalam praktiknya, pendekatan yang terlalu mengandalkan superioritas militer seringkali justru menjadi bahan bakar konflik baru. Di Timur Tengah, jejak panjang intervensi militer telah berulang kali meninggalkan luka, ketidakstabilan, dan kekosongan kekuasaan yang berujung pada konflik berkepanjangan. Israel pun menghadapi kritik serupa. Dalih keamanan nasional memang menjadi fondasi kebijakan pertahanannya. Namun ketika tindakan pencegahan dilakukan melalui serangan langsung ke wilayah negara lain, batas antara pertahanan dan agresi menjadi kabur. Dunia internasional mempertanyakan, apakah keamanan satu negara dapat dibenarkan jika mengorbankan stabilitas regional yang lebih luas? Dalam konteks ini,
Serangan balasan Iran dipahami oleh pendukungnya sebagai reaksi terhadap provokasi yang lebih dulu terjadi. Banyak pihak berpendapat bahwa jika serangan awal dari AS dan Israel tidak dilakukan, maka gelombang rudal yang menyusul mungkin tak pernah dilepaskan. Dengan kata lain, api yang kini membesar bukanlah api yang muncul tiba-tiba, tetapi percikan yang disengaja. Lebih jauh lagi, pola kebijakan yang cenderung mengedepankan dominasi militer dibanding diplomasi menciptakan persepsi bahwa hukum internasional hanya berlaku bagi negara-negara tertentu. Ketika negara kuat bertindak tanpa konsekuensi berarti, kepercayaan terhadap sistem global perlahan terkikis. Rasa ketidakadilan inilah yang memperdalam jurang konflik. Tragedinya, rakyat biasa di ketiga pihaklah yang akhirnya membayar harga paling mahal. Ketika pemimpin memilih konfrontasi, masyarakatlah yang hidup dalam ketakutan. Dan ketika kekuatan besar bermain dalam kalkulasi geopolitik, yang hancur bukan hanya bangunan, tetapi juga kepercayaan dan harapan akan perdamaian. Sejarah mungkin akan mencatat bahwa konflik ini bukan sekadar tentang balas-membalas serangan, melainkan tentang kegagalan para aktor besar untuk menahan diri. Dan dalam kegagalan itu, nama Amerika Serikat dan Israel akan selalu disebut sebagai pihak yang membuka pintu eskalasi, pintu yang membawa kawasan kembali pada siklus kekerasan yang seharusnya bisa dihindari melalui jalur diplomasi.